Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi, damai sejahtera untuk seluruh jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada saat ini kita akan belajar firman Allah, tapi sebelum itu mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, dalam nama Yesus kami bersyukur kalau kami ada sampai saat ini itu semua berkat kemurahan kasih-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman Allah, Engkau memberkati, urapi firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Kami siap buka hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman Allah dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kembali saya akan melanjutkan pembahasan Alkitab kita. Pada saat ini kita akan belajar dalam kitab Kejadian pasal yang ke-23. Firman Allah pada saat ini juga saya beri judul Berkat Persahabatan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita belajar bagaimana Sarah mati dan dia dikuburkan. Sarah meninggal pada usia yang ke-127 tahun. Dia meninggal dan dikuburkan sebagai orang asing di negeri tanah Kanaan, di kota Hebron, di tanah Kanaan pada saat itu. Kematian Sarah membuat Abraham terpukul dan berduka pada saat itu. Tentunya sebagai suami dia merasa sangat kehilangan, dia merasa sangat terpukul sekali dengan dipanggil pulangnya istrinya yaitu Sarah. Selama ini Sarah telah menemaninya dalam suka maupun duka. Mereka mengalami bagaimana janji Tuhan tentang ahli waris digenapi dalam kehidupan mereka. Semua kenangan tentang Sarah membuat Abraham meratap dan menangis. Jadi Abraham dan Sarah ini sudah menikah cukup lama. Ada berbagai tafsiran yang mengatakan mereka sudah menikah 62 tahun lamanya. Bahkan ada yang menafsirkan 75 tahun, bahkan sampai 100 tahun. Bukan soal tentang lama atau sebentarnya, tetapi bagaimana kita bisa melihat kisah Abraham dan Sarah ini begitu luar biasa sebagai sepasang suami istri. Mereka sangat setia satu sama lain dalam suka maupun duka. Bahkan begitu spesialnya mereka mengalami janji Tuhan yang begitu luar biasa. Janji Tuhan digenapi dalam kehidupan mereka mengenai kelahiran Ishak, saudara, pada saat itu. Sebagai rasa hormat dan terima kasihnya, Abraham ingin memberikan penguburan yang layak bagi Sarah pada saat itu. Karena itu, ia meminta izin kepada Bani Het untuk menguburkan istri yang dicintainya di negeri asing pada saat itu, saudara. Abraham juga meminta agar diperbolehkan membeli sebidang ladang dan sebuah gua Makpela untuk kuburan Sarah pada saat itu. Akan tetapi Efron bin Zohar, sang pemilik, ingin memberikan kepada Abraham secara gratis. Bagi Efron, persahabatan dan persaudaraan dengan Abraham jauh lebih bernilai daripada sebidang tanah dan jumlah uang yang diberikan pada saat itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat itu Abraham tentunya sebagai orang asing, dia bingung mau kubur di mana istrinya ini. Dia berniat untuk membeli sebidang tanah dan juga sebuah gua pada saat itu untuk menguburkan istrinya di sana. Namun Bani Het pada saat itu dan juga Efron sang pemilik pada saat itu mereka menolak untuk menerima uang dari Abraham. Mereka ingin memberikannya secara cuma-cuma, namun dari pihak Abraham tidak menginginkan hal itu. Abraham menginginkan untuk dibeli dengan uang dengan tujuan dia tidak ingin berhutang budi terhadap orang-orang kafir pada saat itu. Kisah kematian Sarah dan pertolongan Efron adalah kisah persaudaraan dan cinta kasih yang melampaui sekat dan batas suku, bangsa, bahasa, saudara. Bahkan ikatan darah sekalipun. Inilah persaudaraan sejati yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan setiap umat manusia saat itu maupun saat ini. Di sini kita bisa belajar bagaimana Abraham dan Efron dan juga Bani Het pada saat itu mereka saling puji memuji, mereka saling menghormati, mereka saling memberikan hormat lebih dulu satu dengan yang lainnya sehingga terjalinlah sebuah keakraban, sehingga terjadilah persaudaraan, terjalinlah sebuah persahabatan yang erat dalam mereka berdua, saudara. Jadi di sini kita bisa belajar bagaimana kita harus belajar dari kehidupan mereka, yaitu Efron, Abraham, dan juga Bani Het untuk saling mengasihi, untuk saling memberikan hormat satu sama lain dalam kehidupan ini. Sadarilah saudara, manusia tidak dapat hidup sendiri dalam kehidupan ini. Manusia perlu berelasi dengan sesamanya. Entah itu tetangga, saudara, rekan kerja, di sekolah, teman, dan lain sebagainya. Persaudaraan dan persahabatan itu sungguh penting, saudara. Kita tidak tahu
Apa yang kita tabur saat ini nanti kita akan tuai dari siapa? Ketika kita menjalin relasi yang baik dengan sesama kita pada saat ini, siapapun itu bisa jadi suatu hari nanti mereka akan menolong kita, saudara. Karena apa? Kita sudah menabur yang baik, kita sudah memberikan taburan yang baik dalam komunikasi kita dengan sesama, saudara. Tentunya Allah menghendaki setiap umat Tuhan atau orang-orang percaya saat ini juga berperilaku sedemikian rupa, saudara, terutama kepada orang-orang yang di luar Tuhan. Kita harus menunjukkan kasih kita harus menunjukkan sikap saling menghormati satu sama lain, saudara. Puji Tuhan. Saya akan tutup dengan satu ayat dalam Roma 12 ayat yang ke-10. Saya bacakan untuk saudara sekalian. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat, saudara. Jadi kita bisa belajar bagaimana Allah menginginkan bagi setiap orang itu untuk saling mengasihi, saling memberikan hormat satu sama lain, sehingga terjalinlah persaudaraan satu sama lain, sehingga terjadilah persatuan satu sama lain. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kebenaran firman Allah yang sudah kami dengar pada saat ini, mengajari kami untuk kami saling menghormati satu sama lain, mengajari kami untuk saling memberi hormat satu sama lain ya Bapa. Materikan tanamkan firman-Mu, Roh Kudus bantu kami agar kami mampu melakukan kebenaran firman-Mu. Sebentar kami akan melangkah di sepanjang hari ini, Engkau memberkati setiap kami dengan berkat-berkat jasmani yang melimpah, terlebih berkat-berkat rohani. Berkati kami juga dengan kesehatan, hikmat, akal budi, kebijaksanaan daripada Tuhan. Makasih Bapa, kami siap melangkah di sepanjang hari ini bersama dengan Kau dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.